Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rogi Banida Faradisi. NIM saya D2018-5004, Prodi Psikologi Islam, kelas 01, mata kuliah Psikologi Abnormal. Langsung saja, di sini saya akan membahas sedikit tentang gangguan depresi dari sisi definisi, kriteria, perspektif teoritisnya, perspektif penanganannya, dan juga contoh kasusnya. Ada 5 bab yang akan saya bahas dalam video kali ini. Langsung saja, saya akan membahas tentang definisi depresi itu sendiri. Jadi depresi itu sendiri merupakan suatu kondisi medis yang berupa perasaan sedih dan juga berdampak negatif dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang ada pada kondisi depresi, umumnya ia akan mengalami perasaan sedih, cemas, maupun ia juga akan mengalami gelisah, juga rasa malu. Di sini depresi juga merupakan suatu gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan mood atau suasana hati seseorang dalam waktu lama yang relatif lama dan mempengaruhi pada kehidupannya. Untuk itu, jika ada seseorang yang mengalami gangguan depresi, maka segera perlu untuk ditangani. Lanjut, saya akan membahas tentang kriteria dari gangguan depresi. Kriteria dalam gangguan depresi itu sendiri yang saya jelaskan ada 9. Yang pertama, ia akan mengalami penurunan pada suasana hati atau mood hampir sepanjang hari. Yang kedua, ia akan mengalami penurunan minat pada aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga, ia mengalami penurunan berat badan meskipun dia tidak sedang diet. Yang keempat, mengalami permasalahan tidur seperti insomnia, hipersomnia yang hampir terjadi setiap harinya. Yang kelima, ia mengalami penurunan pada kemampuan berpikir dan gerakan melamban. Yang keenam, ia mengalami kelelahan dan kehilangan energi hampir terjadi setiap hari. Yang ketujuh, memiliki perasaan bahwa dirinya ini kurang berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. Yang kedelapan, ia mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi akibat dari kurangnya kemampuan berpikir. Yang kesembilan atau yang terakhir, ia akan sering memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Sesuai dalam panduan DSM-5, seseorang dikatakan mengalami depresi jika seseorang tersebut setidaknya mengalami 5 gejala depresi dan kondisi tersebut yang berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Langsung saja saya akan menjelaskan perspektif teoritis dari gangguan depresi itu sendiri. Ada 3 macam di sini. Yang pertama ada psikoanalisis depresi, di mana dalam tulisannya yang terkenal yaitu Mourning and Melancholia, Freud 1917 sampai 1950, yang berteori bahwa potensi depresi ini diciptakan pada masa awal kanak-kanak. Yang kedua ada teori kognitif depresi. Dari teori kontemporer, Beck menjelaskan bahwa penyebab dari depresi itu sendiri karena akibat dari banyaknya proses-proses berpikir dari seorang tersebut. Yang ketiga ada teori interpersonal depresi, di mana dalam teori ini tuh dia membahas tentang hubungan orang-orang yang depresi dengan orang lain. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang perspektif dari penanganan seseorang yang mengalami gangguan depresi tersebut. Jadi seseorang yang mengalami depresi dapat diatasi atau dapat ditangani dengan 3 cara. Yang pertama dengan obat-obatan, di mana yang paling sering digunakan dalam
penanganan gangguan depresi ini, obat-obatan yang dimaksud itu yaitu antidepresan. Jadi di sini itu antidepresan tidak membuat seseorang tersebut mengalami ketergantungan. Jadi jika seseorang tersebut telah dikatakan sembuh oleh dokter dan dia mau untuk berhenti mengkonsumsi obat antidepresan tersebut, harus tetap ada dalam pengawasan dokter. Jadi tidak sembarangan ya. Terus yang kedua ada psikoterapi. Terapi ini digunakan untuk mengobati depresi. Psikoterapi ini dilakukan dengan mengajari cara baru dalam berpikir, berperilaku, dan mengubah kebiasaan yang berperan dalam depresi. Terapi ini dapat membantu agar Anda mengerti serta dapat melewati hubungan yang penuh masalah atau situasi yang menyebabkan depresi atau malah memperburuk keadaan seseorang tersebut. Yang ketiga ada terapi elektrokonvulsif. Untuk terapi ini tuh digunakan ketika seseorang mengalami depresi yang berat, karena mungkin dengan melakukan terapi sebelumnya seperti obat-obatan ataupun maupun terapi psikoterapi itu kurang mampu untuk menyembuhkan seseorang dalam mengalami gangguan depresi. Teori elektrokonvulsif inilah yang dapat membantu seseorang untuk menyembuhkan dari gangguan depresi itu sendiri. Terapi ini dilakukan di bawah pengaruh obat bius, dan teori ini memiliki efek samping seperti bingung dan juga kehilangan memori, tetapi dalam jangka waktu yang relatif sebentar, jadi sementara, enggak yang berkepanjangan. Yang terakhir langsung saja saya akan membahas tentang contoh kasus seseorang yang mengalami gangguan depresi. Jadi saya mengambil dari film eksperimen yang berjudul The Stanford Prison Experiment. Jadi di sini itu ada subjek yang bernama A. Dia ini melakukan perannya sebagai seorang narapidana yang di dalam penjara atau dalam proses eksperimen tersebut dia mengalami tekanan dari peran para penjaga penjara. Jadi peran penjaga penjara ini dia menyalahgunakan arti dari kekuasaan yang dimainkannya atau diperankannya. Jadi dia melakukan segala perbuatan itu semena-mena sesuai dengan keinginan si penjaga penjara tersebut, tanpa memikirkan bahwa sesuatu yang dilakukan atau perilaku yang dilakukan tersebut itu baik ataupun cocok buat suatu eksperimen tersebut. Jadi dia nggak mikir bahwa ini itu sebuah eksperimen. Jadi dia sesukanya, saya seorang penjaga penjara, jadi ya sesuka saya mau melakukan narapidana itu seperti apa. Pada suatu ketika si A ini melakukan kesalahan yang akhirnya dia dikurung dalam satu lubang sendirian selama berjam-jam. Dari lubang tersebut yang dia hanya sendirian di situ berjam-jam, dia mengalami kegelisahan dan juga emosi karena dia diperlakukan semena-mena oleh para penjaga penjara. Dari situ dia mengalami suatu gangguan depresi. Jadi dari tekanan yang diberikan oleh para penjara, terus dia dikurung dalam suatu lubang selama berjam-jam, dia mengalami kegelisahan yang tinggi dan dia juga emosi yang dipendam. Jadi dia tidak bisa mengungkapkannya, akhirnya dia
melakukan proses berpikir di situ bagaimana caranya dia bisa terbebas dari eksperimen tersebut, yang karena hal itu menyebabkan ia mengalami suatu gangguan depresi. Jadi kurang lebihnya seperti itu, hanya itu juga yang dapat saya jelaskan tentang gangguan depresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.